Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk mempelajari bahasa Arab, dan ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini patut disyukuri oleh kita semua. Kita jaga kesemangatan kita sehingga kita mampu ke depan nanti terus bisa mempelajari dan menguasai bahasa Arab ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ya, baik, kita lanjutkan di At-Tamrin Al-Hadi Asyara, ya, latihan yang ke-11, ya, masih di halaman 10. Disimak di sini perintahnya Iqra'il mithalaini, ya. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh yang ada. Thumma akmilil, ya, thumma akmilil jumalal atiyata. Kemudian sempurnakanlah kalimat berikut biwad'i ghalin au ghaliyatun, dengan meletakkan kata ghalin atau kata ghaliyatun fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, ya. Bacalah contoh yang ada, ya, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatun fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong. Ya, kita lihat dulu contohnya di sini. Ya, ada dua contoh. Ada A dan Ba. Ya, ada contoh A dan ada contoh Ba. Kita lihat contoh A. Ya, contoh A. Hadzal qalamu ghalin. Ya, sebelumnya ghalin dan ghaliyatun itu artinya apa? Mahal. Ya. Kalau murah apa murah? Udah belum murah? Udah, ya. Rakhisun, ya. Rakhisun atau rakhisatun, ya. Kalau mudzakar rakhisun, muannasnya rakhisatun, murah. Nah, adapun untuk mahal ini, ya, mahal ghalin untuk mudzakar, sedangkan muannasnya apa? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Ghalin, ghaliyatun, rakhisun, rakhisatun, ya. Nah, kita lihat contohnya. Hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Apa maknanya? Pulpen ini mahal. Iya, pulpen ini mahal. Pulpen ini mahal. Lihat di dalam kurung ada tulisan tuh. Asluhu. Asluhu, aslinya, ya. Ya, maksudnya adalah kata ghalin itu aslinya adalah ghaliyun. Aslinya apa? Ghaliyun. Nah, aslinya ghaliyun, tapi kemudian dalam penggunaannya, ya, orang-orang Arab atau bahasa Arab itu disingkat menjadi ghalin. Huruf iyanya dibuang, kemudian diganti dengan kasroh. Yang tadinya ghali, kasrohnya 1, karena iyanya dibuang dan diganti jadi kasroh, menjadi kasrohnya 2. Artinya kasrotain, 2 kasroh, kasrotan tanwin, menjadi ghalin. Ya, paham ya? Jadi antum jangan bingung, itu ghalin kok tiba-tiba kasroh, padahal tidak ada huruf jar, dan bukan juga mudhofun ilaih. Nah, itu sebenarnya aslinya ghaliyun, tapi karena orang Arab mungkin susah pengucapannya, maka disingkat menjadi ghalin. Ya, paham ya? Disingkat menjadi ghalin. Hadzal qalamu ghalin.
pulpen ini mahal. Ya, aslinya apa? Ghaliyun. Nah, nanti iya-nya kembali lagi ketika dia dalam keadaan mu'annas. Ya, nah lihat yang ba mu'annasnya. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Apa artinya? Jam ini Iya. mahal. Ya, boleh jam atau jam tangan juga boleh ya. Jam tangan ini mahal. Ya. Kenapa pakai ghaliyatun, pakai bentuk muannasnya? Karena as-sa'atu muannas ya. Karena as-sa'atu mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas juga. Nah, kalau di atas kenapa pakai ghalin bentuk mudzakarnya? Karena mubtadanya al-qalamu mudzakkar ya. Paham ya? Paham. Ya, silakan nomor 1. Ingat ya, dilihat ya, difokus kapan muannas dan kapan mudzakarnya. Ya, silakan. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi bildana. Ya, baladun. Baladun itu apa? Negeri. Jadi kalau ada fi menjadi Fi baladana. Baladin, fi baladin. Nah, ini kan ada aslinya baladun. Tambahkan fi menjadi fi baladin. Nah, kemudian disambung dengan domir na, diidhofakan domir na, menjadi tanwinnya hilang kan? Jadi fi baladina gitu ya. Coba ulangi. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Iya, artinya al-kutubu ini apa? Al-kutubu kitab. Jamak dari kitab. Jadi buku-buku gitu. Buku-buku bahasa Arab Iya. mahal Di London ya. Di negeri kami ya, bukan di London. Jadi ini asalnya baladun, kemudian disandarkan ke nahnu menjadi baladuna, terus ada fi menjadi fi baladina. Ini bukan London ya, negeri ya, di negeri kami. Jadi buku-buku bahasa Arab mahal di negeri kami gitu. Buku-buku bahasa Arab harganya mahal maksudnya ya. Harganya mahal di negeri kami gitu ya. Pertanyaannya, kenapa pakai ghaliyatun? Kenapa antum pilih ghaliyatun bukan ghalin? Karena al-arabiyatu muannas. Bukan al-arabiyatunya. Al-arabiyatu itu kan sifatnya sebagai apa? Naat ya, sebagai sifat. Nah, jadi yang menjadi acuannya itu adalah man'utnya. Kita sedang menjelaskan bukunya, bukan Arabnya, tapi bukunya. Makanya kan artinya tadi apa? Buku bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab mahal. Buku-buku bahasa Arab mahal. Jadi yang mahal bahasa Arabnya atau bukunya? Bukunya kan? Paham enggak maksudnya? Nah, bukunya al-kutubu. Nah, kenapa ghaliyatun bukan ghalin? Nah, karena al-kutubu ini kan jamak. Nah, ya. Sedangkan mufradnya apa? Al-kitabu. Al-kitabu mudzakkar muannas. Mudzakkar, ya. Al-kitabu itu mudzakkar. Tapi di sini adalah al-kutubu jamaknya. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa jamak isim ghairu aqil, jamak isim ghairu aqil dihukumi mufrad muannas ya. Sehingga kita pakainya apa? Ghaliyatun. Karena ini jamak ghairu aqil ya. Paham ya? Jadi muannasnya bukan karena al-arabiyatunya, tapi karena jamaknya. Ya, paham ya? Iya, silakan nomor 2 ya. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina ya. Buku-buku bahasa Arab di negeri kami, buku-buku bahasa Arab mahal di negeri kami. Ya, paham ya? Nah, harus fokus. Nomor 2 sekarang. Kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Buku ini murah dan buku itu mahal. Iya ya. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin ya. Hadzal kitabu rahisun, buku ini murah, wa dzaka
ghalin, sedangkan dan yang itu ya, maksudnya buku yang itu ghalin, mahal ya. Kenapa pakai ghalin bukan ghaliyatun? Karena Alkitabunya muzakkar. Iya, karena ini kan sedang menerangkan al-kitabu, sedangkan al-kitabu itu mudzakkar ya, sehingga kita pilih bentuk yang mudzakkar, yaitu ghalin, ya. Lanjut. Hadzal mu'jamu biha bima Itu 100 real bimi'ati ya, sudah pernah kan pelajarannya kan? hadzal mu'jamu bimi'ati riyalun. Bimi'ati apa? Riyalin. Nah, kemarin sudah dibahas ya bahwa ma'dud ya, untuk angka 100 dia mufrad majrur, dalam keadaan majrur, mufrad majrur ya, bimi'ati riyalin ya. Hadzal Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. iya Kamus ini 100 real. ya, ketika ada huruf B diterjemahkan harganya gitu. Kamus ini harganya 100 real. Dia mahal. Iya ya. Hadzal mu'jamu bimi'ati, minya pendek ya. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Ya, bimi'ati riyalin. Kamus ini harganya 100 real. Ya. Jadi kalau enggak ada bi-nya, mi'atu riyalin ya. Kalau enggak ada bi-nya apa? Mi'atu riyalin, artinya 100 real. Tapi kalau ada bi-nya menjadi bimi'ati riyalin, artinya menjadi harganya, kita tambahkan apa? Harganya ya. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Kamus ini ya, mu'jam artinya kamus. Kamus ini harganya 100 real. Huwa ghalin ya. Dia mahal ya. Maksudnya kamus ini mahal ya. Kenapa pilih ghalin bukan ghaliyatun? Mu'jamu muzakkar. Iya, karena al-mu'jamu mudzakkar, sehingga kita pilih ghalin. Ya, lanjut. Hajihil hakibatu ghaliyatun. Tas ini mahal. Iya ya. Hadzihil haqibatu ghaliyatun. Hadzihil haqibatu ghaliyatun. Ya, tas ini mahal. Ya, kenapa pakai ghaliyatun? Karena al-hakibatu muannas. Iya, karena al-haqibatu muannas ya. Paham ya? Ini kita diperkenalkan tentang kata ghalin ya. Kenapa ghalin tiba-tiba kasro? Sebenarnya aslinya itu adalah apa? Ghaliyun ya, ghaliyun ya. Kalau dikatakan misalnya ya, kita kembali ke contoh nomor yang A, contoh A. Hadzal qalamu ghalin. Ya, hadzal qalamu ghalin. Kalau ditanya ghalin di situ keadaannya marfu, mansub atau majrur? Jawab yang kompak. Ghalin di situ keadaannya marfu, mansub atau majrur? Marfu ya. Aslinya marfu. Nah, makanya di sini asluhu ghaliyun ya. Hanya saja ada istilahnya, orang Arab itu merasa berat untuk pengucapannya. Thiqol untuk mengucapkan ghaliyun berat. Kalau kita enteng-enteng aja ya orang Indonesia ya. Ya, ini thiqol berat sehingga disingkat menjadi ghalin. Menjadi ghalin ya. Nah, nanti penyingkatan ini ada istilahnya sendiri ya. Ada kata-kata tertentu yang bisa disingkat seperti kata ghalin ini ya. Contoh lagi adalah da'in, aslinya da'iyun. Nah, ini pembahasan lebih lanjutnya insyaallah nanti akan dibahas di jilid yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya untuk bisa terus melanjutkan pembelajaran ini ya. Yang istiqomah ya, baik tim CBA-nya nih ya, semoga Allah istiqomahkan, maupun para pesertanya. Kita saling mendoakan ya, kita saling mendoakan. Ya, ini latihan yang ke-11 ya. Ya, semoga ikhwan dan akhwat semuanya
baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ya, kalau sekiranya masih ada yang belum bisa diserap dengan baik, ya kuncinya hanya satu, ya murajaah, diulang lagi, ya disimak lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Ya, jadi diharapkan sebelum masuk ke pelajaran 2, ya pelajaran 1 itu kita sudah paham, ya di murajaah lagi, ya jangan sampai kita mencukupkan hanya sekali mendengarkan, ya kecuali tadi antum yang otaknya cerdas, ya sekali baca sekali dengar paham itu nggak masalah. Tapi kalau yang merasa berat nih, masing-masing kita bisa merasakannya sendiri-sendiri. Kalau yang merasa berat, silakan jangan sungkan-sungkan untuk murajaah. Ya, demikian saja apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, ya, dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.